Saya baru mungkin menginjak bulan ketiga memimpin pemerintahan Republik Indonesia, dan makin saya mempelajari keadaan perekonomian kita, saya semakin merasa percaya diri, saya merasa optimis, saya percaya, saya yakin kita akan mencapai bahkan mungkin melebihi 8% pertumbuhan. Dan kita punya rasa kurang berani. Setelah saya masuk, bantu oleh menteri-menteri saya positif, kita akan bikin kejutan-kejutan besar minggu-minggu dan bulan-bulan yang akan datang. Luar biasa. Rupanya benar apa kata Presiden kita Prabowo Subianto yang mengungkapkan akan ada kejutan besar di minggu-minggu dan bulan-bulan yang akan datang pada masa kepemimpinannya. Namun siapa menyangka, rupanya kejutan besar tersebut benar dibuktikan hanya berselang 1 hari saja setelah pidato Presiden Prabowo. Setelah saya masuk, bantu oleh menteri-menteri saya positif, kita akan bikin kejutan-kejutan besar minggu-minggu dan bulan-bulan yang akan datang. Perjalanan panjang melawan diskriminasi Uni Eropa terhadap komoditas kelapa sawit Indonesia akhirnya telah menemui titik terang. Melalui panel report atau laporan hasil putusan panel pada 10 Januari 2025 lalu, World Trade Organization (WTO) memutuskan bahwa Uni Eropa telah melakukan diskriminasi dengan memberikan perlakuan yang tidak adil dan merugikan bagi minyak sawit dan biofuel Indonesia. Indonesia menang di WTO untuk kelapa sawit, dan satu hal yang membuktikan bahwa dalam kasus kelapa sawit dan biodiesel, diakui bahwa Eropa telah melakukan diskriminasi terhadap Indonesia. Dan kemenangan ini merupakan bukti bahwa negara Indonesia kita bisa fight dan kita bisa menang. Kemarin khusus untuk sawit, kita fight di RDD dan kita menang. Sehingga biodiesel yang sekarang kita ambil sebagai sebuah kebijakan, mau tidak mau dunia harus menerima bahwa tidak hanya biodiesel berbasis rapeseed, soybean, dan yang lain, tetapi juga yang berbasis CPO, ungkap Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dalam pernyataan pers terbarunya pada Jumat 17 Januari 2025. Selanjutnya, WTO juga berpendapat bahwa Uni Eropa tidak melakukan evaluasi yang tepat terhadap data yang digunakan untuk menetapkan biofuel yang berasal dari alih fungsi lahan kelapa sawit berisiko tinggi atau high ELUC risk, serta terdapat kekurangan dalam penyusunan dan penerapan kriteria serta prosedur sertifikasi risiko rendah ILUC atau low ILUC risk dalam Renewable Energy Directive 2. Dalam putusan WTO juga menyebutkan bahwa dalam konteks implementasi dari the French TIRIP atau the Incentive Tax Relating to Incorporation Biofuels atau insentif pajak penggunaan biofuel dalam sistem transportasi Prancis, telah terbukti melakukan diskriminasi terhadap biofuel berbasis kelapa sawit. Dan pihak Uni Eropa hanya menerapkan insentif pajak bagi biofuel berbasis minyak rapeseed dan soybean. Adapun putusan tersebut akan diadopsi dalam waktu 60 hari dan akan mengikat bagi Indonesia dan Uni Eropa. Dengan demikian, Uni Eropa diminta untuk dapat menyesuaikan kebijakan dalam delegated regulation terkait hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan dari WTO. Lebih lanjut, Menko Airlangga juga menyebutkan bahwa keputusan tersebut tentu akan berdampak pada kebijakan yang diambil Uni Eropa, yakni European Union Deforestation Regulation (EUDR), di mana sebelumnya Uni Eropa secara resmi mengadopsi proposal penundaan implementasi EUDR selama 1 tahun hingga 30 Desember 2025 mendatang yang mengindikasi ketidaksiapan Uni Eropa. Keputusan WTO tersebut tentu tambahan kekuatan bagi Indonesia yang tengah berupaya menentang kebijakan EUDR. Indonesia akan terus menentang kebijakan yang bersifat diskriminatif dan tidak pro-rakyat, terlebih mempertimbangkan terdapat lebih dari 41% penggarap kebun kelapa sawit di Indonesia merupakan pekebun rakyat.